この世の神と仲間でもあるのだ。Welcome back to Choktatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gojoujya di episode ke-26. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Pada suatu hari diperlihatkan Tono yang sedang bersiap-siap pergi bekerja. Ia yang biasanya sibuk mencari pekerjaan dan selalu dipecat akhirnya bisa sedikit berbangga diri. Sebab akhirnya ia berhasil mendapatkan pekerjaan tetapnya. Demi mendedikasikan dirinya secara penuh di pekerjaan itu, Tono pun menyimpan ring sentainya untuk sementara waktu. Dan kali ini ternyata Tono mendapat pekerjaan di Toei Company di bagian produksi video yang dipimpin oleh produser bernama Sekimoto Kazu. Setelah Tono mengganti pakaian, Pak Sekimoto pun memberitahukan padanya bahwa saat ini sedang berkembang pesat movie dokumenter. Maka dari itu ia bertekad untuk menjadi sang nomor satu di program liputan khusus. Untuk itu ia akhirnya mengundang grup yang sedang viral saat ini. Dan grup itu ternyata adalah teman-temannya sendiri sebagai sesama anggota Number One Sentai Gojoujya. Sontak hal itu pun membuat Tono terkejut. Namun ternyata bahkan teman-temannya sendiri awalnya cukup kaget saat dipanggil ke sana untuk wawancara. Akan tetapi kesempatan itu lantas mereka nikmati karena bisa menyuruh-nyuruh Tono sepuasnya sebagai bintang tamu. Melihat hal itu, Tono sendiri lantas bertanya-tanya mengapa ia sendiri yang tak diundang. Karena itu ia akhirnya memberanikan diri menemui Pak Sekimoto dan memberitahukan padanya bahwa ia juga merupakan anggota Gojoujya. Namun karena Tono meninggalkan cincinnya, maka produser itu tentu saja tak percaya. Tak berselang lama syuting mereka akhirnya dimulai. Pada wawancara dokumenter spesial itu, para anggota Gojoujya ditanya apa arti menjadi Gojoujya bagi mereka. Di sini Ryugi berkata pengabdian agar Tega Sword yang ia anggap dewa mengabulkan keinginannya setelah mereka berhasil mengumpulkan semua cincin. Dan ikatan atau kontrak itu sudah ia dambakan sejak kecil. Karena itulah kesempatan menjadi Gojoujya itu akan ia nikmati demi menjaga kepercayaan Tega Sword padanya. Sementara itu bagi Riko, menjadi idol nomor satu merupakan keinginan semua orang. Maka dari itu ia akan mewujudkannya dengan mengumpulkan semua cincin itu. Sedangkan bagi Kinjiro yang sudah diberi kesempatan kedua menjadi muda lagi adalah tentu saja menjadi party people nomor satu. Lalu bagi Sumino, kesempatan menjadi Gojoujya tentu saja untuk menemukan adiknya serta pria bermata abu-abu yang menculiknya. Usai break syuting, Tono lagi-lagi berusaha memberitahu produsernya bahwa ia juga adalah Gojoujya. Namun lagi-lagi ia tak percaya dan menganggap perkataan Tono hanyalah candaan. Di wawancara kedua mereka ditanyai bagaimana cara mereka mencari cincin. Di sini Sumino lantas menjawab yaitu dengan merebut dari pemiliknya langsung. Namun cara itu bukanlah cara satu-satunya. Karena beberapa cincin yang mereka peroleh terkadang adalah pemberian dari pemiliknya langsung setelah para Gojoujya membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Usai wawancara mereka terkejut ketika menyadari bahwa yang mensponsori acara itu ternyata adalah Kumade Mashiro. Namun di sini Sekimoto merasa kurang puas karena belum mewawancarai Gojoujya kelima. Karena itu Kumade lantas segera masuk ke frame untuk melengkapi formasi dan syuting pun kembali dimulai. Di sana Kumade pun memperkenalkan bahwa dirinya adalah Gojoujya pertama yang pernah memenangkan pertarungan terdahulu. Namun karena dunia masih saja kacau, maka kini ia memutuskan untuk menjadi dewa menyaingi Tega Sword untuk mewujudkan dunia yang damai seperti keinginannya dahulu bersama Godeburn. Di tengah syuting, pasukan Buraiden tiba-tiba muncul mencari cincin yang disembunyikan di area kantor Toei. Karena berpenampilan aneh, maka produser Sekimoto lantas mewawancarai mereka juga. Di sana mereka pun memperkenalkan diri sebagai anggota Burai dan musuh bebuyutan para Gojoujya yang bekerja untuk Tegajun. Singkat cerita, setelah perkenalan mereka lantas memulai invasi di sana untuk mencari cincin legendaris. Seketika itu juga tim Gojoujya maju untuk menghentikannya. Namun ketika melihat warna mereka, Sekimoto merasa ada yang kurang. Beruntungnya ketika ia akan diserang pasukan Ari, Tono datang menolongnya. Tanpa pikir panjang, ia pun berubah menjadi Goji Wolf di hadapan produser itu. Sehingga hal itu membuat Sekimoto terkejut sekaligus sadar bahwa Tono tidaklah berbohong sebelumnya. Ketika Tono akan memulai pertarungan, Sekimoto memintanya untuk wawancara dahulu.
Di sana Tono pun terpaksa memperkenalkan siapa dirinya dan latar belakangnya serta tujuannya menjadi Gojuja yang tidak lain yaitu ingin menjadi sang nomor satu dalam hal apapun. Setelah berubah ke wujud Gozi Wolf Whale Power Up, Tono pun memulai pertarungannya. Dan di sana Sekimoto memberikan ring Sentai yang disembunyikan perusahaan yang ternyata yaitu cincin dari Super Sentai pertama yaitu Himitsu Sentai Goranger. Dengan ring Sentai itu kekuatan Orca Buster pun meningkat, dan kekuatan itu ia gunakan untuk menghancurkan musuh di hadapannya. Usai pertarungan, Sekimoto pun berterima kasih pada Tono sekaligus meminta maaf karena sempat tak percaya padanya. Beruntungnya Tono tak mempermasalahkan hal itu dan ia berjanji akan bekerja lebih giat di sana. Namun sayangnya Sekimoto yang tahu Tono punya tanggung jawab yang lebih berat, maka ia pun lantas memecatnya di hari itu juga. Di sana Sekimoto meminta Tono untuk terus berjuang melindungi perdamaian bumi meski Tono masih tak terima dengan keputusannya itu. Lalu episode 26 pun selesai. Demikianlah alur cerita dari Number One Sentai Gojuja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.